Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja sistem pada kantor kelurahan Ororodowo, Kecamatan Kelonjen, Kota Malang. Jadi kantor kelurahan ini mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Di dalam era digital seperti sekarang, penggunaan sistem e-government itu bisa mempercepat proses pelayanan dan mempermudah akses informasi bagi warga atau masyarakat. Namun di dalam implementasinya itu masih ada beberapa tantangan atau masalah seperti yang terjadi di kantor Kelurahan Orodowo ini. Nah, masalah yang terjadi pada kantor Kelurahan Orodowo itu seperti seperti masyarakat itu masih kesulitan dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, kemudian aksesibilitas sistemnya masih rendah, kemudian ada pengelolaan sistem informasi belum dilakukan secara optimal, kemudian ada tingginya kerentanan terhadap keamanan data dan informasi. Nah, di sini saya menggunakan COVID 5 dengan domain DSS, subdomainnya DSS02, kemudian ada APO, subdomain APO1 dan APO2. Untuk masalah yang pertama, masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi. Uh, Subdomain DSS02 itu dia mengelola permintaan layanan dan insiden untuk meningkatkan respon terhadap masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam mengakses layanan dan membuat sistem yang digunakan untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan kesulitan dalam mengakses informasi. Yang kedua ada sistem e-government belum sepenuhnya terintegrasi. Di sini menggunakan subdomain APO1. Jadi dia itu memastikan bahwa sistem yang digunakan itu bisa mendukung tujuan layanan publik dan membantu merencanakan infrastruktur teknologi sesuai dengan kebutuhan atau tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga ada masalah yang ketiga, pengelolaan sistem informasi itu masih belum optimal. Di sini saya menggunakan APO2. Jadi APO2 itu menerapkan strategi TI yang selaras dengan tujuan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi yang ada di dalam pelayanan. Dan yang terakhir, untuk permasalahan tingginya kerentanan terhadap keamanan data dan informasi, saya menggunakan APO 13. Jadi APO 13 itu bisa meningkatkan peraturan terhadap keamanan data seperti enkripsi, kontrol akses, serta pelatihan untuk melindungi data yang sensitif. Nah, langkah-langkah mitigasinya, yang pertama itu membuat mekanisme pelaporan insiden yang mudah diakses masyarakat, menyusun tim respon untuk menangani keluhan, melakukan analisis insiden secara rutin. Kemudian di sini ada sistem government belum sepenuhnya terintegrasi. Untuk langkah mitigasinya itu menyusun kerangka kerja yang mendukung integrasi sistem, membuat kebijakan prosedur untuk operasional sistem, terus melakukan evaluasi berkala, kemudian pengelolaan sistem informasi pelayanan yang belum optimal itu langkah mitigasinya menyusun strategi TI sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan sumber daya TI, memantau kinerja sistem secara berkelanjutan, dan yang terakhir kerentanan data. Masalah kerentanan data itu langkah mitigasinya itu menyusun kebijakan keamanan termasuk enkripsi data dan akses kontrol, menerapkan autentikasi ganda, melakukan audit keamanan secara berkala. Nah, untuk rekomendasi strategisnya, jadi kantor kelurahan itu harus meningkatkan keamanan sistem informasi mereka. Nah, penerapan itu bisa seperti enkripsi data, pemantauan real time yang bisa mencegah masalah kebocoran data. Kemudian, kantor kelurahan itu juga harus melakukan peningkatan infrastruktur untuk mendukung sistem e-government agar bisa diakses cepat oleh masyarakat. Dan yang ketiga, kantor kelurahan juga perlu mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan yang lebih responsif dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi untuk kesimpulannya, dari evaluasi yang dilakukan terhadap sistem informasi di Kelurahan Ororodowo, terlihat bahwa ada upaya untuk menerapkan e-government, tetapi masih ada beberapa tantangan. Tantangan ini seperti kesulitan masyarakat mengakses layanan, kurangnya integrasi sistem yang ada,
pengolahan keamanan data, dan masih banyak lagi. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini diterapkannya kerangka kerja COVID-5, yaitu menggunakan domain EPO yang bisa membantu kelurahan itu bisa mengelola dan mengintegrasikan sistem teknologi secara lebih efektif dengan fokus pada transparansi dan efisiensi. Selain itu, memperkuat keamanan data dengan teknologi canggih dan mengadopsi cloud computing untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data sangat untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data sangat penting untuk melindungi informasi pribadi masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.